Sudah mentok, ada orang sudah mentok baru sedekah gitu ya. Ya, jadi saya berikan rumusan Qur'annya. Sebetulnya itu standar. Yang paling standar di dalam ujian Allah kepada manusia, supaya ada nilai rasa dalam diri kita bahwa kita itu punya Allah. Itu poin tertingginya. Nah, biasanya pada titik-titik tertentu oleh Allah itu dihilangkan semua potensi-potensi dari makhluk, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan langsung untuk berinteraksi dan mendapatkan anugerah dari Allah. Itu titik tertingginya. Sambil contoh begini, Nabi Zakaria itu yang paling viral di Al-Quran, salah satunya divonis oleh manusia tidak akan mungkin punya keturunan. Secara klinis mustahil, karena istrinya divonis monofos dan mandul. Secara medis semua sudah angkat tangan. Tapi apa yang dilakukan? Nanti ini akan melahirkan rumus di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Nanti jadi rumus standar dari apa yang dialami oleh beliau ini. Di titik itu beliau menangkap isyarat bahwa ketika manusia sudah mengatakan tidak mungkin, itu tanda awal dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya, karena Allah ingin memberi tanpa perantara siapapun. Maka dilakukanlah kemudian sholat. Sholat itu dalam bahasa Arab, terjemahan kitanya artinya sesuatu yang tersambung, terkoneksi. Karena itu saat kita sedang sholat, kita sedang menyambungkan diri kepada Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kata Mas Ihsan tadi. Kita menyembah Allah dan kita merasa diawasi, dinilai oleh Allah. Maka dalam sholat itu beliau meminta, ya, permintaannya viral. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bahasa bebasnya begini, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan. Sekarang aku memohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Nah, sebelum ke sedekah dengan harta, Allah mengajarkan dulu sedekahlah dengan tubuh kita. Karena tidak semua orang boleh jadi memiliki harta, tapi semua orang punya potensi untuk menggerakkan tenaganya untuk meminta. Oleh karena itu diletakkan sebelum harta itu sholat. Kenapa rukun Islam yang kedua sholat, selanjutnya zakat? Karena tidak semua orang bisa mengeluarkan harta. Kalau tidak ada satu pun mentok di harta, maka gunakan tubuh kita untuk menunaikan sholat. Itu rumus Nabi Zakaria. Maka beliau tunaikan di mihrabnya Maryam, minta ke Allah. Rumus kedua, sebut nama Allah, Asmaul Husna, sesuai kebutuhan kita. Jadi nggak harus 99. Misal ini mau menuntut ilmu, sekolah, sebut ya Allah ya Alim, pemilik ilmu. Ada persoalan rizki yang ingin kita dapatkan, ya Allah ya Razak. Ada proyek, ada kegiatan yang kira-kira tantangannya tidak mudah, ya Allah ya Al-Fattah. Ini beliau minta karena divonis tidak mungkin, maka meminta kepada Allah dengan nama pemberian tanpa batas, namanya Wahhab. Disingkatnya Hab. Rabbi habli, ya Allah yang tak punya batas dalam pemberian. Mereka memvonis aku punya batasan, maka mohon anugerahkan darimu saja. Jika padamu belum sempat juga terkabul, maka mohon tunjukkan kepadaku dengan cara apa lagi aku mesti meminta. Maka dalam situasi mentok itulah kemudian turun langsung jawaban. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tolong garis bawah ini. Orang-orang yang langsung memiliki kesadaran saat di titik paling krusial, terendah, dan kita merasa tidak punya apa-apa, lalu ada kesadaran kita punya Allah dan meminta, itu seketika nggak ada sekat, langsung dijawab seketika. Nah, karena itu biasanya di momen tertentu setiap kita itu pasti mengalami peristiwa itu, apapun bentuknya. Nah, itu kalau sudah sampai ke situ itu kode. Jadi di Islam tuh nggak ada pesimis, ya, tidak ada pesimis, dan jangan pernah melarutkan diri pada sebuah vonis sudah ini nggak mungkin, nggak akan dikabulkan. Nah, itu jebakan setan. Karena declare pertama iblis ketika melakukan kesalahan itu kalimatnya jelas. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu ya min tin. Saya lebih hebat, lebih bagus. Allah nggak mungkin, sudah nggak mungkin ada ampunan lagi. Jadi diteruskan kesimpulan ini, karena nggak mungkin katanya diampuni, ya sudah bermaksiat saja.
Karena nggak mungkin dikabul, ya sudah pesimis saja. Padahal di titik itu Allah sedang membuka. Temukan kata itu, temukan hubungan itu, minta itu tanpa sekat. Maka seketika malaikat turun menyampaikan, doamu dijawab. Itu sedang berdiri, baru selesai doa, belum selesai sholat, belum salam. Turun malaikat mengatakan, Allah kasih kabar, kamu akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Jadi Yahya itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang divonis menopause dan mandul, kata Allah jadi dan hidup. Nah, rumus itu nanti terus dialami oleh para nabi, puncaknya di era Nabi Muhammad SAW, nanti melahirkan panduan di Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Perhatikan kalimatnya dengan detail ya. Hei semua orang yang masih merasa punya iman, tuh iman kita disentuh. Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir terendah, itu yang disoal oleh Allah imannya dulu. Kamu masih punya iman nggak? Orang beriman nggak mungkin pesimis. Orang beriman nggak akan putus asa. Orang beriman nggak akan bunuh diri. Imannya ditanya dulu. Katanya kau beriman, iman kamu di mana? Kalau masih punya iman, kata Allah, ini ujian dari saya supaya kamu nyebut saya. Pernah nggak kita merasa mentok? Sudah berikhtiar, sudah berdoa, sudah berusaha keras, tapi hasilnya tidak bergerak. Semua jalan buntu dan orang-orang pun bilang, sudah, itu tidak mungkin. Saat itulah Allah sedang mengajarkan kita bahwa jangan bersandar pada makhluk, bersandarlah hanya kepadanya. Kita belajar dari Nabi Zakaria. Secara medis dan secara logika manusia, ia mustahil punya keturunan. Tapi beliau tidak menyerah. Beliau datang ke Allah bukan dengan keluhan, tapi dengan sholat dan dengan doa. Dengan menyebut Asmaul Husna yang tepat, Ya Wahhab, yang Maha memberi tanpa batas. Kadang kita lupa bahwa doa yang paling tulus justru lahir dari hati yang paling remuk. Dan sholat yang paling khusyuk datang dari jiwa yang paling membutuhkan. Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan, kalau belum bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan tubuhmu, yaitu dengan menunaikan sholat. Dan jangan ragu menyebut nama Allah satu persatu. Ya Alim saat belajar, Ya Rojak saat butuh rezeki, Ya Fatah saat semua jalan tertutup. Tapi jangan lupa, takwa itu bukan cuma sholat. Ada 3 bentuk takwa, yaitu ibadah, sedekah, dan berbakti kepada orang tua. Kisah 3 orang dalam gua yang viral itu jadi bukti. Ketika semua ikhtiar gagal, amalan tersembunyi yang dilakukan dengan ikhlas seperti menyuapi ibu sebelum tidur bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Bukan karena kekuatan fisik mereka, tapi karena ridho Allah atas amal takwa itu. Jadi, kalau kamu merasa mentok hari ini, mungkin Allah sedang ingin kamu ingat, kamu masih punya Dia. Jangan menyerah, jangan pesimis, karena orang yang beriman tidak pernah kehilangan harapan. Allah sedang memanggilmu lewat masalah yang kamu alami. Temukan Dia dalam sholatmu, dalam doamu, dalam amal takwamu. Karena saat kita berserah kepadanya, tidak ada yang mustahil.
Yuk share video ini untuk siapapun yang sedang merasa mentok. Mungkin ini jadi jalan doa mereka terkabul. Dan jangan lupa klik subscribe agar tidak tertinggal kajian penuh hikmah berikutnya.